Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf, ia pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Natal pertama sebagai gereja paroki administratif Santa Maria Bunda Allah Pelamongan Indah. Sungguh istimewa karena perayaan Natal ini sekaligus merangkai hari ulang tahun paroki kita yang pertama. Dengan dinamika yang kita mulai sejak awal November, dan kalau kita hitung nanti sampai 7 Januari puncak hari ulang tahun paroki kita ini 10 minggu. Dan semoga ketekunan ini berbuah melimpah. Amin. Puji Tuhan. Keluarga Katolik pembawa damai menjadi tema besar Natal gereja paroki kita ini. Namun ini sungguh tidak akan ada tiba-tiba. Tiba-tiba keluarga kita menjadi pembawa damai. Kiranya tidak. Apalagi di tengah dunia yang sungguh masih ada perang. Di negara kita
baru berlangsung kampanye dan akan menuju pada pemilu nanti. Dinamika ini sungguh luar biasa. Maka semoga kita sebagai gereja Katolik, keluarga Katolik, dimampukan menyumbang cita-cita dunia negara yang damai. Dan semoga kita salah satu pribadi-pribadi yang mau bertekun untuk itu. Yang pertama, peduli keluarga tercinta. Kita semua punya keluarga. Kita boleh bertanya, apakah keluarga masih menjadi tempat paling nyaman, paling aman, paling mengkerasankan? Dan semoga masih. Entah sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, apakah kita ini benar-benar nyaman, aman, kerasan dalam keluarga kita masing-masing? Kalau kita boleh merenungkan, keluarga adalah suatu tempat di mana semua pribadi anggota itu diterima dalam kondisi apapun. Sungguhkah? Nah, melalui perenungan ini, mari kita bertanya, apakah sungguh kita masih peduli? Karena merayakan Natal adalah merayakan kepedulian Allah kepada dunia yang jatuh dalam dosa. Allah peduli. Allah memberi hati untuk dunia. Maka ketika kita merenungkan peduli dengan keluarga tercinta, apakah aku juga memberikan hatiku untuk keluargaku tercinta? Hati melambangkan kelembutan, kesejukan, kedamaian. Ketika pribadi sudah tidak punya hati, sungguh terjadi ada kata yang menyakiti hati. Ada kata yang melukai. Mari kita bertanya, apakah di dalam keluarga kita ada luka karena kata-kata, karena sikap, karena tindakan, entah bapak, ibu, anak? Mungkinkah hati kita masih bicara, atau hati kita mengeras sampai kemudian ada yang terluka, ada yang sakit? Maka menyambut Raja Damai berarti kita melanjutkan merayakan kepedulian untuk keluarga kita tercinta, memberikan hati yang lembut, yang sejuk, yang damai dalam kata-kata kita, dalam tindakan, di dalam perbuatan. Dan semoga sungguh menjadi hati yang memberkati, yang lembut, yang sejuk, yang mendamaikan. Yang kedua, Yesus Kristus perekat keluarga.
Santo Yohanes Paulus kedua, Paus kita waktu itu pernah berkata demikian. Keluarga adalah fondasi masa depan setiap pribadi. Bapak Ibu, Eyang Kakung, rekan-rekan muda, saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang saudari-saudara alami sekarang ini itu hasil bentukan keluarga. Maka fondasi ketika kita mau membuat rumah, ada batu, ada semen, ada air. Yesus Kristus adalah perekat suami, istri, anak, bapak, ibu, anak. Ketika Yesus selalu dirayakan, diluhurkan, maka keluarga itu erat, bersatu dan kuat. Namun ketika Yesus Kristus mulai ditinggalkan, tidak ada lagi doa keluarga, tidak ada lagi makan bersama, tidak ada lagi nonton TV bersama, bercerita bersama. Sungguh terjadi, keluarga bisa rapuh. Di mana Tuhan Yesus tidak lagi menjadi perekat semen, namun ditinggalkan karena globalisasi teknologi digital. Dan semoga kita boleh merenungkan kembali, apakah Yesus Kristus masih menjadi perekat keluargaku? Sehingga keluargaku satu, bersama, erat dan kuat, sehingga mampu mengangkat beban berat. Tidak kita pungkiri, banyak pribadi ketika mendapat kesulitan dan tantangan, loyo, bahkan maaf, lungkrah. Karena keluarga tidak lagi erat. Yang ketiga, sebagai gereja Santa Maria Bunda Allah, kita ingin tahun 2024 ini menjadi tahun keluarga, di mana keluarga kita harapkan keluarga-keluarga Katolik menjadi keluarga tangguh. Ada 3 kata kunci untuk mendahului tangguh ini. Apakah keluarga kita tumbuh? Apakah tumbuhnya ini utuh? Kita boleh bertanya, apakah keluargaku ini makin berkembang, makin kuat? Lalu berkembangnya ini utuh. Imannya, apakah iman keluargaku makin kuat? Harapannya, apakah keluargaku selalu punya harapan? Kasihnya, apakah keluargaku selalu punya kasih? Maka kita boleh bertanya sebagai bapak, ibu, apakah aku mengajari, membimbing, mendampingi keluargaku agar keluargaku tumbuh, dan tumbuhnya ini utuh, imannya tumbuh, harapannya tumbuh, kasihnya tumbuh, sehingga nanti menjadi pribadi yang tangguh. Maka kita dipanggil melalui
ajakan gereja kita tercinta ini untuk menjadi keluarga Katolik pembawa damai. Semoga dengan sungguh-sungguh peduli dan kemudian merekatkan keluarga dan kemudian menumbuhkan keluarga kita yang utuh, dan semoga menjadi keluarga yang tangguh, diandalkan, kuat, tidak mudah menyerah, tidak loyo di tengah kesulitan tantangan dunia yang luar biasa ini. Maka semoga kelahiran Tuhan Raja Damai menjadi energi kita untuk memaknai, mencintai, peduli kepada keluarga kita tercinta. Sehingga keluarga kita tercinta menjadi keluarga yang makin tangguh iman, harapan, dan kasih-Nya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.